Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kegiatan masih seperti biasa. Ngajar, siaran. Ngajar sih mungkin sudah enggak ya, tapi lebih banyak ngisi pelatihan deh. Ngisi sekarang. pelatihan ya. Iya. Oke, yang duitnya lebih gede. Iya, sekali ngisi pelatihan kan paling tidak kan Iya. satu ke atas. Iya. Kalau itu nunggu sebulan ya. boleh. Iya. Tapi siaran masih ya. Siaran itu pekerjaan wajib sekarang. Boleh. Sekarang boleh dikasih lihat perkembangan siaran yang apa judulnya siarannya? Koja Sastra. Koja Sastra. Nah, itu seperti apa setelah sekian lama? Ini dulu nanti nyambung ke situ ya. Seperti apa Koja Sastra yang kayaknya di Pekalongan baru Kang Ribut nih yang ngangkat tema sastra di radio kan? Betul. Bener ya? Betul. Bener ya? Betul. Berarti Anda pionir ya? Enggak juga sih, sebenarnya dulu pernah ada. Dulu pernah ada? Di BSP itu dulu ada. Oh pernah ada? Ada. Oke. Ini mic sama Pak Kang Ribut boleh diangkat lagi Mas Gundul? Dinaikkan lagi dong. Mas Gundul? Mic-nya Mas ini boleh diangkat lagi ya? Jadi dulu itu pernah ada, di BSP itu ada. Cuman waktu itu karena mungkin tidak begitu punya populer gitu kan, akhirnya redup lagi bersamaan dengan BSP yang redup juga kan waktu itu. Oke. Terus akhirnya saya pikir bahwa dunia sastra itu dunia yang multidimensi karena tidak hanya bicara tentang apa itu puisi, apa itu prosa ataupun naskah drama, tetapi juga berbicara tentang bagaimana sih manusia menjalani kehidupan. Oh ada hubungannya sama itu ya? Oh iya dong. Dan setiap karya itu kan sifatnya kan sangat personal. Jadi pengalaman personal dari seorang penyair ataupun sastrawan untuk mencoba membaca keadaan, membaca situasi yang kemudian dituangkan ke dalam karya-karya mereka. Personal ya. Jadi Iya. kalau selama kita bikin puisi minta bantuan AI itu sudah nggak jadi sastra ya, karena itu kumpulan dari pikiran orang banyak terus dikumpulin jadi gimana perkembangan ini nih. Ini asik ya. Sama AI ya. Sama kan? Sekarang orang bikin puisi kan selama minta bantuan sama ChatGPT, halo ChatGPT help me, aku mau bikin puisi tentang bunga gitu langsung. Kayak gitu. Itu tidak personal berarti ya? Iya tidak personal. Pastinya ya? Pasti itu kan buatan mesin. Betul. Sama dong ketika kita mengaransemen sebuah musik kalau kita menggunakan AI. Ya otomatis itu kan aneh aja gitu kan. Oke. Ya kan? Boleh. Oke sih katakanlah musiknya jadi lebih keren. Katakanlah seperti itu. Bisa. Tapi secara pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban etiknya gimana? Betul. Gitu kan? Makanya AI itu mestinya kita tempatkan sebagai tools saja. Sebagai tools, sebagai untuk mencari referensi. Betul. Gitu. Iya. Jadi kita tidak harus, kan ini ya logikanya gini. Alat itu diciptakan oleh manusia. Oke. Ya kan? Iya. Tujuannya adalah untuk membantu, mempermudah, ya kan, mempermudah pekerjaan, mempercepat dan lain sebagainya. Oke. Mestinya alat itu tidak memperdaya manusia dong. Harusnya. Iya kan? Iya. Nah, persoalan hari ini kenapa sih kita begitu takut ngomongin soal AI? Karena kita itu memang tidak pernah disiapkan untuk menjadi inventor, disiapkan untuk menjadi seorang penemu. Iya kan? Kita dari dulu hanya menjadi masyarakat konsumen, user, follower. Iya. Ambruk gedang, ambruk kasem ya. Nah itu yang akhirnya kemudian membuat kita tidak siap dalam banyak hal, termasuk infrastrukturnya. Tapi paling penting adalah mempersiapkan paradigma masyarakatnya. Itu penting banget. Makanya caranya gimana itu itu? Banyak cara ya, tapi kalau saya melihat bahwa salah satu lembaga yang memungkinkan untuk melakukan perubahan paradigma adalah melalui pendidikan salah satunya. Pendidikan, oke. Ya, kan? Salah satu loh ya, bukan satu-satunya. Kenapa pendidikan menjadi sangat penting untuk mengubah paradigma? Karena pendidikan itu dia terlembaga, terus punya struktur, punya konstruksi pikiran. Kalau ada sih. Iya. Punya kekuatan kebijakan. Iya. Persoalannya kan sejauh mana dunia pendidikan
mau mewacanakan itu. Ya udah itu PR mereka di sana lah ya. Ya. Itu. Ya. Nah makanya saya kira sudah saatnya kayak ini nih. Ursum Jazz Night. Oke, sekarang kita ke Ursum nih ya. Sudah kapan pertama kali dengar ada Ursum Jazz nih Night? Pak Kang Riwis. Ini quiz. 2 minggu yang lalu deh kayaknya. Bener gak? Ya. Ini keberapa sih? Ini keempat kali nih. Keempat kali. Ini. Ya benar berarti. Aku nonton sih postingan-postinganmu. Iya. Ini keren nih. Bagi saya ini ada wacana baru, ada lahan baru, ruang baru untuk para kreator seni gitu kan. Tampil di publik gitu supaya nggak malu-malu gitu kan. Betul. Karena gini, Pekalongan itu sebenarnya kalau ngomongin soal talent, Pekalongan banyak. Banyak ya? Banyak banget. Banyak yang bagus apa banyak yang gimana tuh? Bagus, banyak yang bagus cuman. Setuju nggak kalau Pekalongan banyak yang bagus? Ini aku bukan ngecap. Setuju pelakunya, setuju. Aku. Ini aku orang ngecap loh ya, tapi tenan loh. Bahwa Pekalongan itu punya potensi gede, cuman ruangnya tidak tersedia. Ruang lebar kali luas gini enggak? Itu permasalahannya kenapa ruangnya tidak tercipta? Ruangnya ada, cuman belum tercipta. Iya. Atmosfernya. Nah kita dengan Ursum Jazz Night ini, saya pikir bahwa ini adalah ruang untuk menciptakan atmosfer baru dalam kesenian. Iya. Saya pikir bahwa perlu juga ya istilahnya. Kalau di kafe-kafe lebih banyak kan nge-jams, itu sudah bagus. Iya betul. Tapi hal yang mungkin untuk saat ini perlu kita lakukan adalah bagaimana kemudian membiasakan kesenian itu menjadi pembicaraan. Oke, siap. Itu yang belum terjadi. Problem kita kan masih banyak tuh rentetannya. Saya tidak usah ngomongin soal apa saja ya. Tapi paling tidak dengan kemunculan gagasan untuk membicarakan seni, bagaimana kemudian gagasan-gagasan tentang kesenian yang harus dijalankan untuk kota Pekalongan khususnya gitu kan. Syukur-syukur bisa membawa nama Pekalongan ke kancah internasional gitu kan. Itu goalnya. Iya. Karena gini, saya berpikir bahwa Pekalongan yang sudah dinobatkan sebagai kota kreatif UNESCO, masa sih kita selalu menjadi nomor yang kesekian. Iya. Kesenian. Kota kreatif dunia kok ngono-ngono toh ya. Kan eman-eman banget gitu. Kota kreatif dunia ngono-ngono toh. Iya, makanya saya senang ketika Mas Hasan ini punya inisiatif untuk mau Kang Hasan. Kang Hasan punya inisiatif untuk menciptakan ruang temu gagasan. Iya. Ya kita ini termasuk dalam dunia teater ya. Saya kemarin ketika ngisi di workshopnya Aceh, teater Aceh itu, saya katakan bahwa kenapa sih kesenian itu selalu mentok di situ aja? Enggak, kenapa itu? Karena orang-orang kesenian sendiri belum berani menciptakan, terutama yang di daerah ya, belum berani menciptakan ruang temu gagasan yang open, terbuka untuk semua kalangan. Jadi siapapun boleh masuk, siapapun boleh bersuara, siapapun boleh ngomong apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, sehingga nanti kita jadi tahu, para kreator jadi tahu, oh ternyata kelemahan kita di sini nih, kebutuhan mereka ini nih, gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa tahu, terutama yang di bidang manajerial ya. Jadi mereka akhirnya, oh gimana nih harus meng-create supaya lebih sempurna lagi. Nah saya katakan seperti itu, teater di Pekalongan pasang surut. Ya kan? Begitu juga kesenian-kesenian yang lain. Taruh kata misalkan seni rupa di Pekalongan, mereka bisa bikin mural, tapi siapa yang bisa menikmati? Yang menikmati para pengunjung kafenya. Ya kan? Ya. Kalau itu bisa dibicarakan, artinya maksudnya adalah ini dan bla 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 bla. Jadi orang itu bisa berpikir bahwa kesenian itu penting bagi pertumbuhan akal. Kesenian penting bagi pertumbuhan akal ya? Iya, bagi pertumbuhan akal di masyarakat kita. Luar biasa Pak Is ya, mantap ya. Iya. Lah soal batin itu nantilah. Yang penting itu akalnya waras dulu, dibangun secara waras dulu. Kalau keseniannya
Ya kita tahu problem di kita ini salah satunya kan nggak pernah akur gitu kan. Nggak pernah akur. Nggak pernah akur kan. Ya kan. Kan itu antar komunitas sering nggak akur gitu kan. Sebenarnya bukan antar komunitas. Sebenarnya persoalannya bukan soal komunitasnya, tapi interpersonal. Antar personal. Konflik itu nggak selesai di antar personal. Kenapa sih antar personal nggak sampai selesai? Karena kita repot menghibah daripada ngomongin soal gagasan. Iya, siap, mantap. Iya kan? Framing yang selalu muncul dalam pembicaraan forum-forum terbatas, selalu yang diomongkan si A, si B, si C. Gitu ya. Bukan ngomongin soal karyanya keren nih. Ini patut dibawa nih, kan gitu. Iya. Terus lagi problem lagi yang lain adalah media kita belum cukup punya kemampuan. Kita ada Batik TV kok belum cukup kemampuan loh. Sama punya RKB loh. Nek cuma menampilkan kuwi gampang. Oke. Cuman membicarakan itu loh, mewacanakan supaya itu gangnya lebih besar gitu loh. Iya. Aku tuh selalu cemburu sama kota-kota besar. Katakanlah misalkan Dewan Kesenian Jakarta yang selalu saya tonton. Ketika membicarakan jazz itu pembicaraan bukan soal perform. Perform adalah persoalan yang lain. Tapi tugas dari Dewan Kesenian adalah bagaimana itu menjadi wacana. Ini Dewan Kesenian udah sampai sini nih, Dewan Kesenian. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa ya. Maksudnya biar denger gitu. Iya, biar denger ya. Kok bisa sampai enggak sini ya? Iya. Itu penting. Ini sudah tak colek loh, Pak Wali sudah tak colek, Pak Wakil Wali sudah tak colek. Tak colek ya. Itu penting banget. Terus keberpihakan. Yang belum tak colek Pak Is, malah sudah sampai sini. Keberpihakan dalam arti regulasi ini juga penting. Sejauh mana sih sebenarnya pemerintah kota misalnya ya melindungi hak kemanusiaan, hak sosial dari para pelaku seni dalam konteks bukan untuk memberikan panggung doang, tetapi bisa memberikan ruang yang lebih terbuka lagi supaya mereka tidak hanya tampil tapi bisa bersuara lebih lantang tentang apa itu Pekalongan. Pertanyaannya kepikir nggak sih itu sama orang-orang yang di sana? Ya kalau kita suarakan lama-lama juga kepikir. Merekanya ya. Berarti harus ngomong terus ya. Iya. Siap. Kalau nggak pernah diomongin nggak akan kepikir. Makanya kenapa saya bikin Koja Sastra yang sekarang masuk ke episode 244 ini. Berarti sudah berapa tahun ya? Hampir 5 tahun. 5 tahun ya? Iya, bertahan. Belum naik haji? 5 tahun loh Pak belum naik haji loh. Ngurusi sastra. Ngurusi sapi ya, ngurusi kambing itu pasti udah naik haji 3 kali ya. Itu Itu dari sisi regulasi dan kebijakan politik. Terus dari sisi masyarakat akademiknya ini juga penting. Saya kira masyarakat akademis itu juga perlu hadir dalam ruang-ruang yang seperti ini. Manfaatkan ruang-ruang yang seperti ini untuk menyebarkan gagasan mereka. Iya. Jadi ilmu seni itu adalah bukan dua hal yang terpisah, tetapi di dalam ilmu ada seni. Dan di dalam seni ada ilmu, itu pasti. Oke. Itu yang kadang-kala nggak kepikir. Luar biasa, mantap. Terus akhirnya yang bikin Pak Ribut malam hari ini mau datang ke Ursum apa nih? Boleh tahu nih? Satu, penasaran. Kayak apa sih vibe-nya Ursum Jazz Night itu? Terus yang kedua, ya kesempatan aja sih. Mumpung aku agak lumayan slow gitu kan. Siaran bisa tak tinggal karena recording. Ya siap. Oke. Iya kan? Pokoknya bisa diantisipasi lebih. Loh, kita punya teknologi. Bisa di cover lah ya. Pasti kita tidak bisa memanfaatkan itu. Oke, kan? Siap. Selagi itu bisa dilakukan, why not? Yang penting kita tidak melanggar aturan. Kita tidak melanggar etika. Udah itu aja sih. Sudah beberapa kali nonton uploadan Ursum Jazz dari pertama sampai terakhir kan pasti ya. Terus yang tertangkap sama Kang Ribut apa dari apa yang dicoba sebarkan sama Ursum Jazz Night bersama dengan kolektif Ursum kolektif. Yang saya tangkap adalah ada semangat baru dalam dunia kesenian terutama musik jazz. Sebenarnya saya pernah mengusulkan juga musik jazz itu masuk ke RKB, punya program khusus gitu. Cuma di
jajaran direksi belum fix ya. Oke. Karena ya itu tadi SDM kita masih belum cukup. Atau minggu depan, kalau tidak minggu depan, kalau tidak minggu depan. Ini San. Tahun depan. RKP live jazz kita gitu maksudnya bisa. Bisa Kang Ribut? aja bisa. Kan gini loh, San. Ya. Kita sebenarnya banyak musisi jazz di Pekalongan ya. Tapi yang bisa bicara jazz ada berapa? Kita perlu kalkulasi itu. Oh ya. Itu penting. Nantinya jadi Kan sekarang ada Wikipedia, ada Google, ada ChatGPT. Kalau mereka nggak tuh bisa download ya. iya. Baca, Tapi kan gini, San. Aku Ya. pinginnya gini, bahwa jazz itu khasnya Pekalongan yang gimana? Ya itu sembari jalan sih. Iya. Nanti ketemu. Artinya nanti gini ya. Bisa ditawarkan. Saya kadangkala itu ngiri sama kayak misalkan Mas Jaduk bisa membawakan bagaimana jazz berkolaborasi dengan musik-musik daerah ya. Ya tradisional dia ya. bisa memainkan musik gamelan Bali masuk ke dalam jazz. Apa aja dia masuk. Terus di Banyuwangi. Ya. Banyuwangi itu lumayan keren. Selain dia berhasil melahirkan koplo gitu kan. Oke Iya kan? ya. Dia melahirkan nuansa jazz yang Banyuwangi banget. Saya kebetulan pernah waktu itu tampil di Ngayog Jazz bersama Sogan waktu itu. Ya 2016 apa ya? 2016, 17 sama 18. Oh 3 kali ya? Oh, itu Terus- nggak ampluk kok itu 3 kali main terus ya? Enggak, malah sebenarnya Kurang ya, pengen terus ya? keempat ke lima itu mau kita ambil, cuman Kasih yang lain dulu ya. Iya. terus akhirnya saya ketemu dengan beberapa musisi jazz dari beberapa daerah dan mereka membawakan nuansa daerah mereka. Itu keren. Nah itu yang Kang Ribut pengen di Pekalongan muncul seperti itu. Iya, jadi nanti kita bisa nggak cuman batiknya gitu loh. Batik itu pasti punya tone, pasti punya nada. Di dalam rupa itu ada nada. Di dalam setiap apapun ya. Iya, Nada iya. itu tidak hanya dimiliki oleh suara, rupa juga iya. Iya. Apalagi Iya. apapun itulah. Nah dalam dunia kesenian itu bisa nyampur. Nah bisa nggak misalkan batik Oke. sebagai inspiring ya, sebagai inspirasi untuk penciptaan Iya. musik jazz misalnya. Bisa jadi orang ngelorot itu diajak untuk gimana ya ritmenya, ketukannya. Oh iya. Apa sih efek yang ditimbulkan bunyi air yang menciprat misalnya. Iya, Terus bunyi malam ya kan yang disebul. Nah, Iya. itu bisa menjadi eksperimen gitu loh. Bisa. Iya, makanya itu akan menjadi warna yang lain gitu loh. Oke. Gitu. Saya Nah, pikir itu. Ya, kita harus mengusung jazz batik itu total gitu loh. siap. Jika perlu bikin lagu-lagu yang misalkan terinspirasi. Sudah kalau itu sudah. Motif-motif Kalau batik. ini sudah. Ya. Ini sudah. Cuman nadanya itu juga perlu dipertimbangkan. Ya, digali lagi sih. Digali apa sih nada yang paling khas dari Pekalongan? Bisa diambil dari linguistiknya, bahasa. Bisa. Kecenderungan orang Pekalongan itu kalau ngomong bagaimana Pak Ora, ya Pak Ora sih. Ya, nah itu bisa jadi nada. Bisa. Iya. Seperti blues ya. Iya. Seperti blues kan itu bahasa rintihan mereka Bahasa jadi nada sehari-hari, ya. betul. Ya. Musik adalah bahasa sehari-hari yang kemudian dielaborasikan gitu kan, Ya. ditampilkan secara elaboratif untuk menampilkan keindahan dari bahasa sehari-hari. Ya. Sama dengan sastra. Sebenarnya bahasa di dalam sastra bahasa sehari-hari. Cuman dia memilih kata yang tepat untuk ditempatkan di dalam sebuah susunan puisi ataupun cerpen ataupun yang lain. Dia memilih fakta-fakta kecil yang kemudian diambil, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dia tampil sebagai sesuatu yang seolah-olah berbeda. Ya. Gitu. Oke. Siap. Dan di jazz bisa juga seperti itu ya. Iya.